Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Uswatusnah. Saya adalah salah satu taruni Politeknik Kelautan Perikanan Sorong. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, serta memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa kepulauan Indonesia membentang di perairan tropis antara Samudra Hindia dan Pasifik, dan dari Asia Tenggara hingga Australia Utara. Tidak mengherankan jika Indonesia memiliki garis pantai sepanjang sekitar 81.000 km, sehingga merupakan negara yang memiliki garis pantai tropis terpanjang di dunia. Jarak wilayah Indonesia dari barat ke timur lebih panjang daripada jarak dari London, Inggris ke Moskow, Rusia, atau dari New York ke San Francisco, Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia sedang bergeser dari barat ke Asia Timur, sehingga 40% perdagangan dunia ada di kawasan ini. Negara-negara Asia sedang bangkit dan lanjut. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia berada tepat di tengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik geografis, geopolitik, maupun geoekonomi. Menyadari akan hal tersebut, maka Presiden Joko Widodo memaparkan 5 pilar sebagai upaya untuk mewujudkan poros maritim dunia itu, yaitu pertama, membangun kembali budaya maritim. Yang kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama. Ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata. Keempat, mengembangkan diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut. Dan kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Indonesia adalah negara kepulauan, memiliki lautan yang luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Posisi geografis Indonesia berada di daerah Khatulistiwa, berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Mulai diduga sejak zaman kuno, lokasi Kepulauan Nusantara ini telah menjadi sebuah lokus persilangan alur jalur lintas laut yang menghubungkan benua timur dan barat. Hal tersebut merupakan penguat bahwa Indonesia pantas disebut sebagai poros maritim dunia. Langkah awal penguatan ekonomi maritim yaitu dilakukan dari sisi penegakan hukum. Tujuannya, selain menjaga kedaulatan laut, juga dimaksud memberi nilai tambah bagi nelayan dalam peningkatan produksi dan industri perikanan. Bicara syarat utama menjadi poros maritim dunia, terlebih jika bermaksud mengambil potensi ekonomi dari kepadatan lalu lintas kapal-kapal yang melalui perairan Indonesia, tentu masyarakat infrastruktur kelautan harus dibangun dan dikembangkan secara modern. Infrastruktur barang kebutuhan pokok-pokok antar pulau-pulau melalui sebaran pelabuhan penyimpanan dan pelabuhan perintis secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan utama lainnya ialah mengembangkan pelabuhan hub internasional di daerah-daerah terluar sebagai langkah untuk mengintegrasikan Indonesia dengan sistem jaringan logistik regional dan global. Dari 1.241 pelabuhan, 141 diantaranya ialah pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan internasional, merujuk sumber RIPN Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Dengan cita-cita yang besar untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Dalam konteks infrastruktur kelautan, pemerintah menetapkan 24 pelabuhan strategis untuk merealisasikan konsep tol laut, 5 pelabuhan hub nasional maupun internasional, dan 9 pelabuhan penyimpanan. Pelabuhan yang menjadi hub total laut ialah Belawan atau Kuala Tanjung, Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Makassar, dan Bitung. Pelabuhan-pelabuhan tersebut direncanakan menjadi jaringan pelabuhan terpadu yang terintegrasi dengan kawasan industri. Demi terwujudnya Indonesia menjadi negara poros maritim dunia, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pembangunan yang jelas sesuai dengan visi dan misi yang telah dikemukakan oleh pemerintah, seperti sektor kelautan dan perikanan yang mampu menghasilkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif secara berkelanjutan.
serta berkontribusi secara signifikan bagi terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam waktu tidak terlalu lama. Sudah adanya keinginan dari pemerintah untuk memusatkan membangun ke arah maritim dan tersedianya sumber daya. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi saya. Saya pribadi minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.